Oke, halo semuanya, kita dari DC Detailing. Nih, ini video pertama kita di YouTube dengan tujuan sebenarnya itu untuk edukasi dari semua baik dan buruk produk detailing, dan penting nggak sih detailing mobil itu sebenarnya. Nah, itu nanti kita semua bahas di konten YouTube ini. Nanti buat kedepannya kita bakal sharing juga tips and triknya buat kalau mau ngerjain di rumah. Terus bisa kita ajarin semuanya. Pokoknya kalau nggak mau ketinggalan, jangan lupa subscribe sama pantengin terus YouTube kita ya. Nah, kali ini kita mau ngejelasin sih banyak pertanyaan dari customer yang suka datang, dan ya, banyak juga deh kayak di konten-konten TikTok dan Instagram yang banyak yang tanya. Kita bakal jawab dulu satu-satu di sini. Sebenarnya pertanyaannya semuanya dasar, tapi emang perlu untuk dijelaskan ya. Oke, ini pertanyaan yang pertama. Biasanya setelah bongkar interior, banyak baut yang hilang nggak sih? Kalau dibilang banyak baut yang hilang sih enggak. Cuma kadang-kadang pasti ada aja satu atau dua yang retak atau patah. Kenapa? Biasanya itu kelip-kelipan interior itu kan bahannya plastik. Dan kalau mobil-mobil, apalagi mobil-mobil Jepang yang udah lama ya, itu pasti biasanya udah garing. Jadi kita congkel dikit pun pasti udah patah. Nah, biasanya kita punya spare part penggantinya. Kita udah beli klip-klipannya segala macam buat nyesuaiin sama mobilnya. Kalau mobil Eropa dia beda sama klipnya yang mobil Jepang. Kalau mobil Eropa klipnya dia kan lebih kecil dan biasanya sih lebih kuat dibanding klip-klipan mobil Jepang. Kalau dibilang hilang sih nggak mungkin lah. Kalau hilang pasti ketahuan lah. Kita lagi bawa mobilnya, atau nanti customer mau pulang mobil pasti udah bunyi kletek, ketahu ya, kayak bunyi interior bunyi lah gitu. Jadi nggak usah takut lah, baut atau klip-klipan pada hilang mah aman. Kita garansi itu semua udah pasti aman pokoknya. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Kadang-kadang suka bingung mobil bisa ada kecoa, kenapa ya? Itu balik ke ownernya. Gimana si owner itu ngerawat? Pertama, kadang-kadang suka banyak makan diki atau makan apapun dalam mobil dan suka jatuh remah-remahnya. Itu penyakitnya. Apalagi kalau udah manis-manis segala macam, semut udah pasti. Kalau kecoa, demennya itu tuh tempat-tempat kotor. Udah pasti tempat-tempat kotor, lembab, biasa sama bau. Baunya biasa kadang-kadang kenapa? Ini suka bawa buah, taruh di belakang, lupa busuk. Nah, taunya yang ownernya taunya itu yang pas ketika lagi busuk. Nah, pas ketika busuk itu pasti banyak serangga sebelumnya, udah pasti digerogotin. Nah, makanya kadang-kadang makanan, remah-remah makanan sama buah-buahan itu kalau bisa, kalau buah ya ikat plastik segala macam, dan jangan lupa dibawa gitu loh. Kalau makanan ya, kalau kita jangan makan ya di mobil ya. Makan di tempat makan, jangan di mobil gitu loh. Next. Ini pertanyaan ketiga masih tentang interior kayaknya ya. Mobil mertua saya berasa sarang tikus dan kecoa. Oh, berasa di mobilnya ada sarang tikus sama kecoa. Sebenarnya tikus tetap aja balik makanan lagi ya, tikus dan kecoa. Kalau sarang tikus sih enggak, sarang kecoa mungkin. Kecoa itu bisa bertelur di dalam. Nanti kecoa yang gedenya itu udah cabut, udah bersih. Kadang-kadang kalau nggak dikerjain sampai copot karpet dasar, sampai ke akar konsol-konsol tengah, AC dan segala macam nggak dibongkar, itu justru yang bahaya. Kenapa? Karena telur-telur kecoa itu masih ada di sana. Nah, biasanya kita kalau kita bongkar karpet, kalau ngerjain interior, itu pasti ada kecoa kecil. Pas kita bongkar lari sana lari sini, itu udah pasti laba-laba. Banyak deh. Kalau tikus itu biasanya parkirnya suka di luar. Suka di luar dan deket sama got biasanya. Biasanya sih deket sama got kalau tikus tuh. Sebenarnya kalau tikus serangga biar nggak masuk, mau parkir di luar bisa dikisi-kisi AC,
di pinggir-pinggir mobil kasih hogasan deh. Itu bisa ngebantu. Sebenarnya itu bisa ngebantu buat supaya nggak itu. Tapi kadang-kadang ya kalau sering-sering dikasih juga nggak enak ya bawa mobil ya kayaknya ya. Next. Oke, lanjut ya. Ini ke pertanyaan selanjutnya. Ayo. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Infonya dong Min, kalau detailing interior kisaran berapa ya buat all new Terios dan waktunya berapa lama? Oke, kalau harga itu kita semua size mobil sebenarnya kita hitung flat aja. Kita pengerjaan normal interior itu detailing interior sama copot jok itu di harga 1 juta. Nah kalau mau sampai copot karpet dan konsol segala macam itu di 1,5 juta totalnya semua. Jadi totalnya semua 1,5 juta itu udah copot, beresin semuanya sampai ke konsol transmisi tengah sampai ke AC juga. Kenapa kita copot kayak gitu semua? Karena kadang-kadang kalau keluhannya biasanya serangga, situ tuh masih banyak. Jadi buat benar-benar total hilangin semua itu harus bongkar semuanya. Kalau ngerjain berapa lama tergantung apa? Tergantung matahari. Soalnya kenapa? Kalau misalnya karpet dasar, kita ada nama alat ekstraktor itu pakai air, kita semprot vakum segala macam dan itu pasti lembab. Nah itu mesti dikeringin. Biasanya kering kita jemur. Nggak mungkin pakai kayak hair dryer kan? Itu baunya takutnya nggak hilang. Takutnya masih lembab dan bau apak gitu loh. Mendingan kena matahari lebih enak sebenarnya. Nah itu dia. Kalau misalnya mendung biasanya 1 harian lah. 1 harian itu baru bisa kering semuanya. Itu buat menghindari bau apaknya ya. Nah kalau sebenarnya kalau jok dibersihin nggak? Oke. Tadi ada masalah teknis. Lanjut. Berarti tadi sampai jok ya. Jok diapain sih? Kalau jok itu tergantung. Kalau jok yang kulit kita bersihinnya itu pasti pakai APC. Ya, kalau bersihin jok itu biasanya kalau yang kulit itu biasanya pakai APC. Kalau bahannya fabric atau yang lain itu kita pakai namanya ekstraktor. Nah, itu juga yang makan waktu. Kalau jok pakai ekstraktor dan karpet dasarnya pakai ekstraktor juga, itu kurang lebih ngerjain satu mobil interior sampai beres itu 2 hari. Tergantung cuaca ya. Bisa kadang-kadang sehari pun sampai malam beres itu kalau cuaca lagi terik banget. Biasanya kayak gitu. Hari pertama kita sih copot-copotin dulu semuanya, bersih-bersihin yang bisa dibersihin. Nah, hari keduanya itu biasanya udah pemasangan. Hari kedua itu udah pemasangan atau ya nunggu kering karpet dasar sama joknya dulu. Kalau bahannya kulit biasanya lebih cepat sih. 1 hari beres, besok bisa langsung ambil. Kalau misalnya pakai ekstraktor segala macam itu 2 hari, mungkin hari keduanya malamnya boleh ambil lah. Biasanya kayak gitu. Nah, berarti pengerjaan kurang lebih 2 sampai 3 hari. Dan kalau sampai copot karpet dasar itu di 1,5. Kalau tanpa copot karpet dasar itu 1 juta aja. Kalau di kita gitu aja. Nah, next. Ada yang ngomong lagi nih. Ada yang nanya, dashboardnya nggak dibuka padahal sarangnya di dashboard katanya. Dashboard itu kan plastik ya. Kalau dibuka siap nggak? Namanya plastik kalau udah dibongkar itu nggak bakal bisa sempurna kayak baru lagi. Kenapa? Soalnya kelip-kelipan dia itu kalau dibongkar itu pasti kalau dipasang lagi pasti bunyi deh. Pasti bunyi gitu. Makanya kenapa menghindar dashboard dibuka kalau tidak penting-penting amat, itu karena nanti orangnya mau nggak terima geter lah ini ono segala macam. Bisa sih kita akalin, maksudnya biar nggak geter kita silen atau kita kasih karet peredam segala macamnya bisa. Tapi kalau memang sangat dibutuhkan untuk bongkar, kalau nggak perlu kok. Nggak perlu. Jarang kalau misalnya sampai masuk ke dashboard. Biasanya kalau bagian engine udah kita bersihin itu aman-aman aja, nggak masalah dashboard itu. Nggak perlu lah dashboard buka-buka, kecuali emang pengen banget ya nggak masalah. Resikonya gitu, pasti bunyi. Nah, next. Ada yang ngomong menurutku mobil memang berapa bulan satu kali wajib dibersihkan yang totalitas kayak gini sih, wajib banget katanya. Kalau dibilang wajib sih ya jangan sebulan sekali deh, cepet banget sebulan sekali, kecuali trayeknya sih
Jakarta, Surabaya, Jakarta, Semarang sih boleh ya kalau treknya jauh-jauh. Tapi kalau misalnya buat dalam kota, enggak lah. Paling enggak 3 bulan sampai 6 bulan. Tergantung pemakaian, tergantung kotornya juga. Jadi kita nggak maksa juga sih, maksudnya kayak kotor banget baru kita kerjain. Ya kalau nggak kotor-kotor amat, biasanya sih kita ngomong, ini nggak terlalu kotor kok. Kalian cuma dibersihin ya interior, kalian cuma ya itu kan cuma ngomong aja udah cukup gitu loh. Nggak usah pecah jok, nggak usah pecah dasar. Kecuali keluhannya ada serangga bekas, kayak waktu itu pernah joknya ketumpahan makanan anak, biasanya kan anak-anak kecil tuh es krim lah, nah pernah ada yang ketumpahan kecap asin lah, ketumpahan makanan segala macem, buah busuk juga pernah. Wah udah banyak nih. Kalau masalah interior mah kita udah kenyang banget sama interior. Itu biasanya tergantung 3-6 bulan. Enggak lah, sebulan sekali mah enggak lah, nggak perlu lah kayaknya. 3-6 bulan udah cukup lah sebenarnya kalau buat bersihin interior. Karena sayang lah, duit 1,5 juta buat sebulan sekali. Terus nggak kotor-kotor amat, apa? Ya kita sih mau ya, tapi kan sayang duitnya 1,5 juta gitu loh. 3-6 bulan lah, oke lah. Oke, sekian dulu dari video kali ini. Kalau ada yang mau ditanya, tulis aja di komen. Nanti kita coba bikinin, kita rangkum supaya kita bikinin jadi video lagi kayak gini. Sekian dulu, thank you.